pemirsa, selamat datang di kelompok 4 News bersama saya Valencia Kurniawan, nomor absen 24, kelas 11 IPS 3, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Berita pertama datang dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, yang dilanda banjir sejak hari Selasa dini hari. Berikut laporannya oleh rekan saya. Terima kasih Valen, saya Alicia Renata, nomor absen 1, kelas 11 IPS 3, melaporkan langsung dari tempat kejadian. Jembatan penghubung Kecamatan Ulumusi dan Pasema Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, yang masih dalam tahap pembangunan sejak 7 bulan lalu, roboh diterjang banjir pada hari Selasa 23 Maret dini hari. Kapolsek Ulumusi Ibtu Hermansyah mengatakan bahwa hujan lebat melanda Kabupaten Empat Lawang sejak kemarin malam hingga menyebabkan debit air Sungai Musi meninggi. Air yang meluap mulai mengenai badan jembatan yang baru setengah jadi dan masih ditopang oleh penyangga sementara. Dan jembatan tersebut akhirnya roboh pada sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumatera Selatan, Ki Agus Syaiful Anwar, mengatakan bahwa pihaknya tengah memeriksa dan mengevaluasi seberapa besar kerusakan jembatan yang masih dalam proses pembangunan tersebut. Selain bencana alam, pembangunan di Indonesia sering mengalami penghambatan yang dikarenakan beberapa faktor seperti rendahnya teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Arti dari pembangunan sendiri merupakan proses untuk melakukan perubahan di mana suatu seperangkat usaha yang terencana atau terarah dalam dapat menghasilkan sesuatu yang bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan dan demi meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Berita pertama kali ini menunjukkan bahwa adanya bencana alam merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan di mana akibat banjir melanda, pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Empat Lawang harus dibongkar dan dibangun ulang. Seperti kata BPJN Wilayah Sumatera Selatan, bahwa pihak mereka akan segera membangun kembali jembatan tersebut agar masyarakat tidak sulit apabila ingin menyeberangi sungai tersebut. Untuk penanggulangan bencana banjir sendiri, dapat dilakukan evakuasi masyarakat di sekitar daerah banjir, penyediaan lokasi, dan transportasi evakuasi, juga kebutuhan dasar. Sekian dan kembali ke studio. Dampak yang timbul akan bencana ini pun tergambarkan pula dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menanganinya. Untuk melanjutkan dan mengembangkan pembangunan, masyarakat dapat membantu pembangunan melalui dana yang bisa disalurkan melalui pajak dari masyarakat. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Salah satunya pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Maka, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan daerah, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pembangunan sendiri berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Maka, untuk melanjutkan dan mengembangkan pembangunan akibat bencana, diperlukan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan memenuhi wajib pajak. Yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Hal yang tak kalah penting dalam melaksanakan wajib pajak adalah pembukuan yang diselenggarakan melalui surat pemberitahuan tahunan wajib pajak, di mana salah satu dokumen yang wajib dilampirkan adalah laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan adanya laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Secara umum, penyajian laporan keuangan bertujuan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain atas pertanggungjawaban manajemen terhadap penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada perusahaan tersebut. Berita selanjutnya bersama saya, Vanessa Sulaimanli, kelas 11 IPS 3, absen 26. Masih berbicara mengenai wajib pajak. Saat ini penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah nominal maupun persentase
terhadap jumlah keseluruhan pendapatan negara. Di sisi lain, persentase wajib pajak masih sangatlah kecil jika dibandingkan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia membayar pajak masih rendah. Padahal, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit direalisasikan. Pemicu masalah ini adalah banyaknya masyarakat yang belum paham akan pentingnya pajak dan kegunaan pajak bagi masyarakat sendiri. Selain itu, hal yang menyebabkan rendahnya kesadaran bayar pajak adalah ketidaktahuan masyarakat bagaimana alur pendistribusian pajak. Masyarakat masih menghindari pajak akibat pemikiran mereka yang apatis dengan pemerintah atas isu praktik yang penyalahgunaan dana oleh pemerintah. Artinya, mereka tidak bisa mempercayakan uang yang mereka berikan kepada pemerintah. Perihal ini termasuk dalam konflik vertikal. Konflik vertikal sendiri merupakan konflik antar pihak dalam struktur organisasi yang mempunyai derajat kedudukan yang berbeda, seperti konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atas pajak dan pembangunan. Meski tidak memberi manfaat secara langsung, pajak memberi manfaat besar bagi seluruh masyarakat nantinya. Hal itu diberikan dalam bentuk pembangunan secara umum, seperti jalan tol, jembatan, sekolah, dana bos, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor polisi yang semua itu dibiayai menggunakan uang yang berasal dari pajak. Solusi atas konflik ini, masyarakat merasa percaya dan aman membayar pajak. Maka, pelayanan yang diberikan harus ditingkatkan. Masyarakat harus dapat melihat secara nyata hasil dari pajak yang mereka percayakan. Dengan begitu, mereka tidak akan merasa ragu atas pemanfaatan dana yang mereka bayarkan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, maka sangat dibutuhkan edukasi dan sosialisasi secara terus-menerus. Masyarakat juga harus mengetahui apa itu pajak, pentingnya pajak, alur pendistribusiannya, dan manfaat yang mereka dapat jika membayar pajak, untuk membangun kepercayaan mereka kepada pemerintah dan secara jelas mendapatkan manfaatnya. Setelah ini kita akan membahas mengenai sejarah penjajahan Jepang yang juga berkaitan dengan topik wajib pajak ini. Bagaimana kira-kira sistem perpajakan di masa penjajahan? Sebelum itu, mari kita simak pesan moral dari berita-berita sebelumnya melalui jeda singkat berikut ini. After our previous news, talking about social conflict, basically, to reach a resolution in a social conflict, self-reflection and understanding is necessary, which remind us to Michael Jackson's iconic track, Man in the Mirror, that focuses on the message of social responsibility and harmony. With the standout lyrics that says, "I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways." And no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. The point or the meaning of those lyrics is, it all starts with ourselves. Everyone have their own responsibility. The only way to bring harmony in the teamwork of society is to realize those responsibility within themselves and willing to execute them in the correct way. Therefore, it shows that to avoid social conflict, we have to reflect on ourselves first and try to make a change by try to understanding all point of views. And that's our interlude for today, and I hope it delivers a good message. Kembali ke topik utama kita mengenai pajak. Sejak zaman dahulu, mulai dari penjajahan yang dipimpin oleh Jepang pun, pajak sudah ada. Namun, pada zaman penjajahan Jepang, pajak berwujud kerja paksa. Saat Jepang menguasai Indonesia, rakyat Indonesia dipaksa bekerja
untuk kepentingan negara tersebut tanpa pemberian upah. Selain itu, rakyat menerima perlakuan yang kejam, yaitu Romusha. Masuknya Jepang ke Indonesia awalnya disambut gembira oleh pejuang kemerdekaan Indonesia waktu itu. Jepang dianggap sebagai saudara tua sama Asia yang membantu mengusir Belanda. Namun, saat setelah penjajahan Jepang mendarat di Hindia Belanda, ternyata Jepang berbuat yang tak kalah licik dan bengisnya. Jepang berupaya menghapus kultural Barat, dan Jepang mengeruk sumber-sumber kekayaan alam strategi yang ada di tanah air kita. Pasokan sumber-sumber alam ini digunakan membiayai perang Jepang dengan sekutu di Asia Timur dan Pasifik. Luasnya daerah pendudukan Jepang membuat Jepang memerlukan tenaga kerja yang begitu besar. Tenaga ini dibutuhkan untuk membangun kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gudang bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Para tenaga kerja ini disebut dengan Romusha. Para Romusha melibatkan kaum perempuan. Mereka dibujuk mendapat pekerjaan namun dibawa ke kamp-kamp tertutup untuk dijadikan penghibur. Romusha juga melibatkan tokoh pergerakan waktu itu, yaitu Soekarno dan Otto Iskandarita, di mana mereka dipaksa tentara mendudukan Jepang membuat lapangan udara darurat. Pada pertengahan tahun 1943, Romusha semakin dieksploitasi oleh Jepang. Karena kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Romusha digunakan sebagai tenaga mendukung perang secara langsung. Pada situasi seperti ini, pemerintah terhadap Romusha semakin tak terkendali. Proyek Romusha berjalan dalam tempo 2 tahun. Barulah tahun 1945, Hindia Belanda menjadi Indonesia, serta mengakhiri proyek dan impian kolonialisasi Jepang. Kekejaman Jepang mengenai Romusha juga tertulis dalam salah satu cerpen yang ditulis oleh Susanto Zudi yang berjudul Bogor Zaman Jepang 1942 sampai 1945. Cerpen ini bertemakan kependudukan Jepang di Indonesia. Diterbitkan pada tahun 2017 di Tangerang Selatan, Banten, dan memiliki 206 halaman. Buku ini menjelaskan tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Masyarakat Indonesia menganggap kedatangan Jepang ini bertujuan penyelamat mereka dari penjajahan Belanda. Namun, tujuan Jepang menguasai Indonesia sebagai arena perang Asia Timur Raya dalam menjalankan pemerintahan daerah. Pemerintah militer Jepang masih mempertahankan model pemerintahan lama peninggalan Belanda. Selain itu, pemerintah militer Jepang mengikut sertakan tokoh-tokoh Indonesia di dalam pemerintahan. Pada masa pertengahan pendudukan, Jepang terus mengalami desakan dalam perang, sehingga membutuhkan lebih banyak dukungan dan memeras ekonomi rakyat. Pemerintah Jepang membentuk organisasi Jawa Hokokai untuk dilatih dalam rangka kebutuhan tenaga dalam peperangan. Dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat, pemerintah Jepang membuka lahan seluas 10.000 hektar untuk pertanian. Masa-masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia, Bogor-shu mengalami pergantian pemimpin dalam pemerintahan yang tidak hanya di tingkat atas, tetapi juga di lapisan bawah. Pergantian ini diharapkan lebih meningkatkan kegiatan pemerintah dalam menunjang kedudukan Jepang di barisan belakang dan di medan perang. Berkaitan persoalan ekonomi, pemerintah Jepang melakukan gerakan menabung yang dilaksanakan pada kegiatan seni sandiwara dan pengumpulan padi. Bagaimana menurut kalian? Menarik bukan cerita yang saya bacakan? Menurut saya, buku Bogor Zaman Jepang 1942 sampai 1945 memiliki keunggulan di pembahasan isi yang sesuai dengan bidang-bidang yang ditampilkan. Tata letak bahasa, tanda baca, dan kalimatnya sangat sesuai dan mudah dipahami. Buku ini menyoroti masa-masa pendudukan Jepang di kota Bogor
yang dibagi menjadi 3 interval, yaitu yakni masa awal 1942, 1943, masa tengah 1944, dan masa akhir 1945. Adapun yang dikali adalah soal struktur, pemerintahan politik, kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Bogorsu, aspek budayanya, sampai militer dan lahirnya Republik Indonesia. Namun, kekurangannya adalah pengulangan isi yang terjadi secara terus-menerus. Bahasan cerpen karangan Susanto Zudi ini sekaligus menutup acara kita pada pagi hari ini. Di kelompok 4 News, nama saya Vanessa Sulaimani. Terima kasih dan sampai jumpa.